Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai bangun ruang kerucut untuk subbab perubahan bangun ruang kerucut. Untuk materi yang pertama yaitu perbandingan luas permukaan bangun ruang kerucut. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Materi pembelajaran kita kali ini adalah perubahan bangun ruang kerucut. Untuk materi yang pertama yaitu perbandingan luas permukaan bangun ruang kerucut. Nah, luas permukaan bangun ruang kerucut itu akan berubah jika unsur-unsurnya berubah. Perhatikan dua buah kerucut berikut ini. Nah, pada gambar ini terdapat dua buah kerucut, yaitu kerucut 1 mempunyai panjang jari-jari R1 dan tinggi T1. Dan kerucut 2 yang mempunyai panjang jari-jari R2 dan tinggi T2. Nah, untuk kerucut 1, luas permukaannya itu dapat kita rumuskan dengan LP1 sama dengan PR1 dikali R1 ditambah S1. Sedangkan untuk kerucut 2, luas permukaannya dapat dirumuskan dengan LP2 sama dengan PR2 dikali R2 ditambah S2. Nah, di mana S1 dan S2 ini merupakan panjang garis pelukis dari masing-masing kerucut ini. Sehingga perbandingan luas permukaan kedua buah kerucut pada gambar di samping ini dapat kita rumuskan sebagai berikut. LP1 per LP2 sama dengan. Nah, untuk LP1 itu sama dengan PR1 dikali R1 ditambah S1, kemudian per LP2 yaitu PR2 dikali R2 ditambah S2. Nah, selanjutnya dari persamaan ini, untuk ruas kanan, nilai Pi ini bisa kita bagi. Hasilnya adalah 1. Maka didapat LP1 per LP2 sama dengan R1 dikali R1 ditambah S1 per R2 dikali R2 ditambah S2. Nah, inilah rumus untuk menentukan perbandingan dari luas permukaan dua buah kerucut. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mengenai perbandingan luas permukaan bangun ruang kerucut, maka perhatikan contoh soal berikut ini. Diketahui dua buah kerucut mempunyai jari-jari R1 sama dengan 7 cm dan R2 sama dengan 21 cm. Jika tinggi kerucut masing-masing T1 sama dengan 24 cm dan T2 sama dengan 20 cm, maka tentukan perbandingan luas permukaan kedua kerucut tersebut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui dari soal ini bahwa terdapat dua buah kerucut, di mana dua buah kerucut ini mempunyai ukuran yang berbeda. Untuk kerucut 1 itu panjang jari-jarinya adalah 7 cm. Kemudian untuk kerucut 2, panjang jari-jarinya adalah R2 sama dengan 21 cm. Nah, kemudian untuk tinggi kerucut yaitu tinggi kerucut 1 adalah T1 sama dengan 24 cm dan tinggi kerucut 2 adalah T2 sama dengan 20 cm. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah perbandingan luas permukaan kedua kerucut, yaitu LP1 berbanding LP2. Nah, untuk mencari perbandingan dari luas permukaan kedua buah kerucut tersebut, dapat kita gunakan rumus sebagai berikut. LP1 per LP2 sama dengan
R1 dikali R1 ditambah S1 per R2 dikali R2 ditambah S2. Nah, karena yang diketahui dari soal ini hanya panjang jari-jarinya saja, sementara nilai dari S1 dan S2-nya itu belum diketahui, maka akan kita cari terlebih dahulu berapakah panjang dari S1 dan berapakah panjang dari S2. Maka langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menghitung panjang garis pelukis kerucut 1 atau nilai S1. Nah, karena yang diketahui dari soal ini adalah panjang jari-jari kerucut 1 yaitu R1 dan tinggi kerucut 1 yaitu T1, maka untuk menghitung nilai dari S1 ini dapat kita gunakan rumus sebagai berikut. S1 pangkat 2 sama dengan R1 pangkat 2 ditambah T1 pangkat 2. Selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai dari R1 sama dengan 7 cm dan nilai T1 sama dengan 24 cm ke dalam rumus ini. Maka S1 pangkat 2 sama dengan R1 pangkat 2 yaitu 7 cm dipangkatkan dengan 2 ditambah dengan T1 pangkat 2 yaitu ditambah dengan 24 cm dipangkatkan dengan 2. Nah, selanjutnya hasil dari 7 cm dipangkatkan dengan 2 itu sama dengan 49 cm persegi. Kemudian ditambah dengan hasil dari 24 cm dipangkatkan dengan 2 adalah 576 cm persegi. Sehingga didapat S1 pangkat 2 sama dengan 49 cm persegi ditambah 576 cm persegi. Nah, hasil dari 49 cm persegi ditambah dengan 576 cm persegi adalah 625 cm persegi. Maka didapat S1 pangkat 2 sama dengan 625 cm persegi. Nah, karena kita mau mencari nilai dari S1, sementara S1 di sini masih dalam bentuk pangkat 2, maka kedua ruas dari persamaan ini kita akarkan. Sehingga didapat S1 sama dengan akar dari 625 cm persegi. Nah, hasil dari akar 625 cm persegi adalah 25 cm. Maka didapat S1 sama dengan 25 cm. Jadi berdasarkan uraian ini, maka diperoleh hasil bahwa panjang garis pelukis kerucut 1 yaitu S1 sama dengan 25 cm. Nah, langkah selanjutnya akan kita cari panjang garis pelukis kerucut 2 atau nilai S2. Nah, karena yang diketahui adalah panjang jari-jari kerucut 2 yaitu R2 dan tinggi kerucut 2 yaitu T2, maka untuk menghitung panjang garis pelukis kerucut 2 atau S2 dapat kita gunakan rumus sebagai berikut. S2 pangkat 2 sama dengan R2 pangkat 2 ditambah T2 pangkat 2. Selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai dari R2 sama dengan 21 cm dan nilai T2 sama dengan 20 cm ke dalam rumus ini. Maka S2 pangkat 2 sama dengan R2 pangkat 2 yaitu 21 cm dipangkatkan dengan 2 ditambah dengan T2 pangkat 2 yaitu ditambah dengan 20 cm dipangkatkan dengan 2. Selanjutnya, hasil dari 21 cm dipangkatkan dengan 2 adalah 441 cm persegi. Kemudian ditambah dengan hasil dari 20 cm dipangkatkan dengan 2 adalah
400 cm persegi. Maka didapat S2 pangkat 2 sama dengan 441 cm persegi ditambah 400 cm persegi. Nah, hasil dari 441 cm persegi ditambah dengan 400 cm persegi adalah 841 cm persegi. Maka didapat S2 pangkat 2 sama dengan 841 cm persegi. Nah, karena kita mau mencari panjang garis pelukis kerucut 2, yaitu S2. Sementara S2 di sini masih dalam bentuk pangkat 2, maka kedua ruas dari persamaan ini kita akarkan. Sehingga didapat S2 sama dengan akar dari 841 cm persegi. Nah, hasil dari akar 841 cm persegi ini adalah 29 cm. Maka didapat S2 sama dengan 29 cm. Jadi, berdasarkan uraian ini, maka didapat bahwa panjang garis pelukis kerucut 2 adalah S2 sama dengan 29 cm. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, setelah kita mendapatkan panjang garis pelukis dari kerucut 1 dan kerucut 2 ini, maka tinggal kita cari perbandingan luas permukaan kedua buah kerucut ini berdasarkan rumus ini. Maka kita substitusikan nilai dari R1 sama dengan 7 cm, kemudian S1 sama dengan 25 cm, kemudian R2 sama dengan 21 cm, dan S2 sama dengan 29 cm ke dalam rumus ini. Maka LP1 per LP2 sama dengan R1 yaitu 7 cm dikali dengan R1 ditambah S1 yaitu dikali dengan 7 cm ditambah 25 cm. Kemudian per R2 yaitu 21 cm dikali dengan R2 ditambah S2 yaitu 21 cm ditambah 29 cm. Selanjutnya, LP1 per LP2 sama dengan 7 cm dikali dengan hasil dari 7 cm ditambah 25 cm adalah 32 cm. Kemudian per 21 cm dikali dengan hasil dari 21 cm ditambah 29 cm adalah 50 cm. Nah, perhatikan bahwa 7 cm ini bisa kita sederhanakan dengan 21 cm. Caranya, kita bagi kedua bilangan ini dengan 7 cm, sehingga didapat 7 cm dibagi dengan 7 cm hasilnya adalah 1. Kemudian 21 cm dibagi dengan 7 cm hasilnya adalah 3. Nah, kemudian untuk satuan cm ini juga bisa kita bagi. Sehingga didapat LP1 per LP2 sama dengan 1 dikali dengan 32, itu hasilnya adalah 32. Per 3 dikali dengan 50 hasilnya adalah 150. Maka didapat pecahan 32 per 150. Nah, selanjutnya pecahan ini masih bisa kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan 2. Maka 32 dibagi dengan 2 itu hasilnya adalah 16. Kemudian per 150 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 75. Sehingga didapat pecahan yang paling sederhana adalah 16 per 75. Nah, berdasarkan uraian ini maka didapat bahwa
Perbandingan luas permukaan kedua buah kerucut tersebut adalah 16 berbanding 75. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai perubahan bangun ruang kerucut untuk materi yang pertama, yaitu perbandingan luas permukaan bangun ruang kerucut. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.